Ini Sopan nggak? biarkan kepala panitia dulu aja yang cerita gimana. Gimana? Lapor. Yang menjalani dulu. Kan nggak tahu juga anak 20 siapa-siapa yang nggak tahu. Kelakuan gimana nggak tahu. Panitia dulu ya lah. Kalau aku kan emang masuk grupnya maba ya, ngelihat mabanya secara langsung. Ada Halo, interaksi maba lah dengerin ya dikit, ini ya. bantu-bantu. Nah, Nanti ini dipromosi kok Mas pas kader. Maba Oke. dulu ya. Gimana? Tapi kalau di grup itu ya nggak ada yang aneh-aneh atau yang nggak sopan sih. Kalau di grup yang ada cuttingnya, nggak tahu kalau yang nggak ada cuttingnya gimana. Dan kalaupun emang mereka ngegibahin kita pun ya mungkin berhaknya mereka juga sih. Cuman ya balik lagi, kalau dari yang kulihat udah ya ada lah beberapa yang dikantongin aja dulu namanya. Aneh, menarik lah, cukup menarik ya. Iya, kayak Menarik minta yang dideketin kenapa gitu. nih gitu. Asik nih kayaknya diajak ngobrolnya gitu ya. Namanya maba yang Iya. Maksudnya dia kayak gitu tuh ngapain gitu. dideketin sama Mbak Nindi loh. Yang dikantongin namanya. Ini yang dikantongin mana ini? Kasih tahu. Gimana contohnya? Ini kalau aku bawa salah satu contoh boleh nggak nih? Menurutku boleh. Kayak misalkan silahkan. Kayaknya ada nih yang boleh sih. Kayaknya ada nih salah satu aja. Gitu yang mungkin dia kayak apa ya, self conscious banget sama dirinya gitu. Jadi kayak nggak tahu di pemabatan ini kalau tahunku ada sih peraturan kayak disuruh potong pendek satu lah bisa dibilangnya. Gundul lah ya, ala tentara. Di angkatan ini ada nggak? 2020 ada nggak? Seingat ini kita jangan sampai salah nih. Jangan sampai salah nih, kita udah kadung marah-marah ternyata nggak ada peraturannya gitu. Enggak sih. Kayak sabuk gitu. Ada peraturannya. Ada kok. Dari UNIF itu. Dari fakultas. Dari fakultas. Itu BEM apa panitia fakultas apa dari dekanat sendiri? Sepahamku sih dari panitia fakultas. Ya karena emang dari tahun ke tahun emang kayak gitu ya peraturannya, gitu ya? Jadi ya diturunin. Dan nyatanya tahun ini juga dipegang sama dekanat langsung, dipegang dosen-dosen ya. Nah, oke. Nah, kalau misalkan ada nih yang kayak harusnya peraturannya potong pendek, tapi nggak potong gitu loh. Terus dia kayak bilang, maaf Kak, tak langgar lagi ya peraturannya gitu. Aku nggak potong gundul nih, pendek aja gitu. Itu gimana kira-kira? Nggak kuliah kok gondrong, nggak kuliah kok botak. Gitu ya. Gimana itu panitia? Yang aku heranin itu dia ngomong kayak gitu ke cutting 18. Jadi kayak ada gap year 2 tahun. Ya 2 tahun. Bukan ke 19 langsung ke 18 ngomongnya kayak gitu seenaknya. Mungkin emang anaknya bukan apa ya. Pas itu pernah dikasih tahu sih alasannya emang. Cuman alasannya pun menurutku agak absurd juga. Jadi ya aduh. Gemes sih pengen dimarahin cuman gimana. Loh, Mbak Nindi gemes loh sama kamu. Ya, siapa? Sokap tuh. Mas Daniel ada pesan nggak mungkin dari yang mengembangkan sumber daya anggota nih? Ini pesannya lebih kemana ya? Ya mungkin ke yang serupa-serupa seperti itulah. Yang setipe. Ya mungkin gitu. Sebenarnya kan sudah jelas kan ya. Kayak setiap acara tuh pasti punya aturan. Dan itu ya aturan yang set ya, yang menyelenggarakan kan. Iya. Terserah menyelenggarakan. Nah ya otomatis dong kamu sesuai apa ya, kamu peserta itu ya sudah seharusnya ngikutin peraturan yang dikasih sama penyelenggara kayak gitu. Ya terus kalau misalnya gitu, terus ya sebenarnya ya penyelenggara itu berhak juga kamu. Ya udah nggak usah ikut acara aku, udah kayak gitu.
Iya, kalau misalnya ini acaranya tidak sifatnya tidak nggak penting lah. Ini juga ini agak aku spoil dikit ya. Jadi ini mungkin juga memang kan gara-gara ini balik lagi gara-gara ribut-ribut ini, aku ingetin juga gara-gara online dan lain-lain. Aku ngingetin ke maba-maba itu kalau ya ini acara penting buat kamu lulus. Soalnya kan bener kan kenyataannya realitanya. Kalau kita mau lulus itu kita harus lulus Forsa. Nah, gitu kan. Itu sudah dikatakan. Ya, sekarang kan udah mahasiswa namanya. Udah besar. Kalau udah kayak gitu kan ya harusnya kita mikir aja lah. Oh ya udah kalau aku mau lulus ya aku berarti harus lulus semua acaranya, harus saya ikutin kan. Nah, sekarang kalau yang langgar-langgar kayak gitu. Terus panitianya mau ngemarahin nanti viral. Nah, terus diapain? Ya, kalau usah dilulusin aja. Kayak gitu kan. Gampangnya. Nah, gitu. Ya, mungkin kalau ada peraturan itu ya dihargain dong, dijalanin gitu. Jangan bangga dengan melanggar aturannya itu malah laporan. Oke. Kok jadi curhat? Iya. Maunya apa ya mungkin ya? Ada menarik gitu. Ya, lucu sih. Maksudnya kayak kalau akan melanggar tapi dia tahu kalau itu salah dan mungkin malu kan, oh ya udah, oke lah, itu satu hal. Tapi kalau terus kayak dengan bangga, Mas aku ngelanggar loh, kayak ya kita gimana gitu kayak, hah gitu. Kalau kita melanggar ya itu harusnya kan kita nutupin apa yang kita langgar kan. Aku nggak langgar gitu. Nah ini malah bangga dong, malah dipamerin aku melanggar. Iya. Oke. Mungkin kalau tak bilang kayak kita ini hidup ada hukum aksi reaksi ya kayaknya ya, bisa dibilang ya. Kamu bakal menuai apa yang kamu tanam, kasarannya gitulah ya. Kalau pengen dihormatin, ya hormatin orang lain, ya gitu kan. Jadi kayaknya nggak perlu deh kita marah-marah. Ya kalau makan semua baik-baik aja ya udah gitu loh. Ya seadanya aja, ngapain marah-marah juga, capek-capek sendiri gitu kan sebenarnya kan. Jadi ya itu sih mungkin kalau dari aku sih mungkin kok buat maba mungkin ya bisa dibilang. Kayak kalian ini udah maba loh, udah mahasiswa loh. Kalian udah pinter lah kasarannya, udah masuk perguruan tinggi itu udah pinter, udah lulus SD, SMP, SMA, udah mandiri gitu. Udah mahasiswa. Kalian ini bakal dimarah-marahin kalau ya udah di acara-acara gini-gini doang aja kasarannya, karena kita masih nyuapin gitu kasarannya. Nah kalau kalian masuk perkuliahan nggak ada yang nyuapin dong. Kalau kamu nggak ngerjakan tugas, kalian ngelanggar peraturan yang dikasih sama dosen sih bodo amat, tinggal coret aja nilainya ya. Nggak usah lulus, nilai C. Tinggal cekal aja kayak gitu ya, kasarannya gitu. Nggak usah dinilai, coret, keluar. Ya. Kayak gitu sih. Mulak, jadi ya ya oke lah, mungkin kayak beberapa menolak dengan adanya dimarah-marahin. Ya kalau misalkan gak ada yang salah nggak usah dimarah-marahin ya kan. Tapi ya juga usah melanggar juga, maksudnya nggak usah, jangan seenaknya gitu loh. Hormatin orang lain juga bisa dibilang gitu. Kayak gitu ya mungkin ya. Setuju nggak? Setuju. Betul. Nah kalau misalkan mungkin terakhir nih, kayak ada yang nganggep kalau marah-marah itu bagian dari balas dendam. Kakak tingkatnya alasannya karena pengen ngeliat adik-adiknya bingung atau ya lucu aja sih lihat orang dimarah-marahin. Bener nggak kayak gitu? Ada bener, ada enggak? Dengan alasan melatih mental gitu. Ada aja kan. Mas Wiyung dulu yang jawab, pernah melakukan soalnya. Pernah nggak Mas Wiyung? Ada bener ada enggaknya. Sebenarnya gini, siapa sih emang marah-marah seneng gitu, teriak-teriak suara entek? Loh, ada Mas yang seneng, ada. Senengnya ada ya? Ada kan. Aku sih capek sih teriak-teriak gitu. Oke. Masa capek? Mungkin Mas Wiyung salah satu lah ya yang capek. Pada dasarnya kan yang teriak-teriak pressure kayak gitu itu secara keras
itu juga dipikirin secara matang-matang juga sama panitia, konsepannya juga udah ada. Gimana implementasinya, gimana penyampaiannya, gimana eksekusinya, lalu gimana poin-poin yang akan disampaikan kepada maba, lalu pesan-pesan dan soft skill apa aja sing nantinya dititipkan kepada maba yang akhirnya dikembangkan juga. Ya, Sebenarnya udah ada juga ada skripnya, udah ada skenarionya juga bahkan. Jadi udah dipikirin matang-matang juga sih. Kalau ada yang bilang sebenarnya panitia cuma pengen seneng-seneng atau cutting cuma pengen seneng-seneng atau bahkan lebih parah cuma pengen dianggap senior karena lebih senior, lebih gila hormat atau gitu kan kadang kan ada yang kayak itu netizen. Sebenarnya itu tergantung konsep pressure-nya juga gitu sih. Karena kalau kita di UPN sendiri itu semuanya udah di panitia udah dipikirin matang-matang sama panitia juga. Resikonya kalau ngambil plan A itu gimana, resikonya kalau ngambil plan B itu gimana, plan terburuknya gimana kalau misalkan mabanya nanti bertengkar dan lain-lain. Itu udah ada plannya semua sih sebenarnya, udah ada terkonsep dengan matang. Gimana resiko, gimana masalah, gimana solusinya juga gitu. Jadi kalau yang dituduhkan kayak gila hormat dan lain-lain itu kalau menurutku pribadi yang udah pernah jalanin sebagai panitia, sebagai maba, sebagai komdis juga kadang itu menurutku sih agak kurang tepat. Enggak malah, soalnya kita juga udah benar-benar menyiapkan pesan-pesan dan output yang akan kita sampaikan nantinya gitu. Enggak asal teriak-teriak kamu salah. Tapi setelah kita teriak, setelah kita marahi, kita juga menyampaikan nasihat, poin-poin inti gitu. Jadi pesan-pesan dan intinya sesuai dengan pesannya tadi lah, outputnya apa intinya mau dicapai gitu ya. Gitu juga. Jadi kalau yang dituduhin nggak hormat itu. Tapi kayaknya nggak bisa deh menutupi fakta kalau ada yang seneng gitu loh dengan cara marah-marah gitu. Ya nggak? Ada sih, ada. Ada kan? Orangnya sih. Tergantung orangnya kan. Tergantung orang-orangnya juga gitu. Itu mungkin bisa dibilang itu mungkin bisa dibilang cukup rawan ya. Salah satu resikonya evaluasi dengan cara ini ya tadi ya bisa disalahgunakan mungkin ya. Juga kalau di sisi individunya juga ada kalau nggak tepat ya sasarannya itu juga ada menimbulkan trauma juga bagi individunya yang terdampak itu. Iya sih. Jadi pinter-pinter panitia sih sebenarnya gimana cara konsepnya, gimana cara karakternya gitu. Meskipun sebenarnya karakternya orang yang jadi komdis waktu itu beda jauh ya dengan karakter aslinya ya. Kebanyakan sih yang aku tahu sih. Meskipun dia senang-senang dalam hal itu tapi ternyata ya beda sih. Iya sih kalau kita deketin kita berinteraksi dengan orang itu kalau di luar acara ini ya biasa ya pada umumnya gitu. Terus gak jauh-jauh narasumber sendiri nih aku. Nah, wes. Betul. Aku dulu waktu pressure gimana, Nin? Wah, gemeter aku. Pernah jadi korbannya Mas Wiyung soalnya. Sekarang ya Mas, celelean gini Mas. Iya. Skip. Iyalah. Biasa. Asli ini ya celelean ini. Guyonan kok. Yes. Berarti nggak salah nih kalau misalkan aku kasih pesan ke maba, kalau misalkan ada kakak tingkatnya yang sok-sokan, yang ngelanggar peraturan, dilaporin ke dosen boleh lah ya, berani lah ya kita sebagai panitia ya. Gimana panitia? Laporin aja ya. Ya kalau emang dari salahnya dari panitia tegur ya aja ya. Harus berani kan justru kan. Iya. Susah ya Bapak dosen ini. Kan dia pada tempatnya kan intinya. Maksudnya kalau negur tuh berikan argumen yang jelas, bukan menghina panitia kan sama salahnya dong. Sekedar. Iya kan? Kalau melakukan kayak panitianya salah nih, tapi dia cuma sekedar kayak menghina panitia atau gimana atau bahkan memprovokasi, sama-sama salahnya. Harusnya kalau yang benar kan jelasin argumen yang benar tuh gimana, Mas kok gini sih caranya gitu kan. Gitu. Baru kalau enggak ya silakan aja laporin tuh ada dosen tuh. Gampang kok kontak dosen. Iya.
Kalau Iya. panitianya salah, ya dilaporin aja, ditegur, dinasehatin juga panitianya. Saling ingetin. Saling ingetin lah. Yes lah. Saling Kayaknya mungkin itu sih kalau yang bisa kita bahas ya. Mungkin kalau terakhir sih kalau misalkan bisa aku jadi rangkuman lah ya. Aku simpulin yang penting itu sebenarnya dalam hal organisasi itu ada konsep yang namanya evaluasi kan. Melihat ulang performa atau perilaku gitu kan ya intinya. Nah, terus kalau misalkan ada yang salah ya harus ditegur. Kalau misalkan yang benar, oh ya udah diapresiasi kan. Kadang juga gitu kan. Kita juga mengapresiasi orang anak-anak yang bagus kan. Misalnya Pemaba ada nggak sih awarding nggak sih? Maba teraktif gitu ya. Ada. Dulu Ya? ada. Biar Kayak gitu apa sih. Oh no. ya? Angkatanmu dulu Ada kok, Audrey ada yang dapat. Saya Tasya sih. Ya situ lah. Nah, sedangkan pressure itu cuma salah satu cara aja ya, karena banyak caranya gitu kan, banyak levelnya. Kalau misalkan kesalahan yang kecil sekedar kayak mungkin telat atau atribut, setauku sih pengalamanku selama 2 tahun, hampir 2,5 tahun lah bisa dibilang di 3 tahun, bisa dibilang 3 tahun lah di organisasi di kampus, ya seadanya. Kayaknya nggak ada deh yang telat terus dimarah-marahin, kenapa telat gitu, atau sabuknya kemana gitu kan, paling sabuknya di mana dek gitu, dideketin aja terus gemeter gitu. Atau yang telat gitu kan, Iya. ada yang sakit ini, yang sakit bilang, yang pura-pura sakit bilang, ya sih Gus. Lah Gemeter dideketin gitu. lagi. Nah ya itu kan, terus takut kan, beda-beda lah gitu. Mungkin gitu ya kalau misalkan dibilangnya, dan nggak semua hal, nggak semua materi bisa disampaikan dengan cara itu kan, pilih-pilih juga ya. Makanya Pilih-pilih kalau juga. kita nganggep kayak yang mungkin ya kayak yang kemarin tuh salah satu kesalahan lah panitia gitu kan. Bisa Blunder. dibilang gitu. Blunder. Tapi ya itu sih, kita sebagai mahasiswa ya seadanya, hormatin kalau pengen dihormatin, ya itu Saling respect aja timbal sih. balik lah. Saling timbal balik. Kalau misalkan nggak kalau kalian segan ya kita segan. Kalau kalian hormat ya kita hormatin juga. Kayak gitu ya. Mungkin ada pesan-pesan terakhir nih untuk warga atau maba lah mungkin khususnya. Panitia dulu. Aduh, Satu kalimat deh, pendek. satu kalimat. Ya, diikutin aja, dijalanin aja. Just do it. Nggak selamanya kok. Tenang aja. Udah, ada lagi mungkin? Udah itu aja udah. Mas, Itu iya aja nggak yang usah, paling gampang jauh deh. nggak panjang kok. Aduh. Daniel, Aidan. Ini buat maba ya khususnya. Ya kayak tadi bener, jalanin aja semuanya dulu. Terus inilah, yang tak tekenin itu selalu, tiap kali aku ngomong tentang ajaran, selalu tak tekenin, ikutin acaranya itu bener-bener lah. Kayak kamu ya ikut acara kayak kuliah lah. Anggap itu bener-bener. Keluarin semuanya, max out. Terus ya jangan sengaja membuat pelanggaran lain. Itu nanti ya yang bakal kena ya kamu sendiri gitu loh. Kita nih bikin acara kayak gini nih bukan mau mencari muka di mata maba atau bagaimana. Ya yang pernah tak omongin ke maba-maba dulu. Ini ya pelatihan buat ilmunya kalian juga gitu. Jadi ya selayaknya kalau kamu mau dapat ilmu ya jalani dengan benar-benar gitu. Jangan malah kesannya kita mau membuli kalian, bukan, enggak kayak gitu. Aku boleh titip Mbak, Mas. Ya wes, terakhir. Ini apa ya khususan kita mungkin mewakili panitia juga, karena aku juga tahun lalu panitia. Jadi gini, buat maba 2020 kita saling respect aja, kita saling kerjasama juga, kita mempersiapkan kalian buat kalian siap, agar kalian nantinya siap juga di perkuliahan nantinya. Terus kita saling kerjasamanya di sini. Kalau panitia salah, tolong ditegur dengan baik, dengan sopan, dengan tata krama yang ada. Tegurnya juga ke panitia, menasihatinya juga ke panitia. Jangan ujuk-ujuk langsung kalau panitia salah diviralkan, dipublikasikan. Itu nanti dampaknya ke kampus kalian juga, dampaknya ke jurusan kalian juga.
malunya ke jurusan kalian juga, dampak malunya juga ke masing-masing individu juga gitu sih. Jadi kita saling respect, saling kerjasama, saling bahu-membahu satu sama lain gitu aja sih pesanku. Oke. Gak pantun lagi, Yung. Yang paling Gak usah. Ya wes lah. Ya mungkin itu sih yang bisa kalian dapat, yang bisa kalian dengerin lah dari podcast kali ini. Itu juga yang bisa kita bahas lah untuk podcast kali ini. Udah cukup panjang juga. Mungkin pesan terakhir kalau dari aku, jangan ditelan mentah-mentah ya ini ya. Bahas, kalian kunyah dulu, kalian cerna dulu. Benar nggak nih yang kakak tingkatku omongin nih, yang mas-mas ini di podcast ini bilang, dan mbak ya, yang bilang, kamu akan kalau misalkan salah, bilang deh salahnya apa. Silakan DM mungkin bisa ke Biwastu, @biwastu itu bisa mas ini gak pas nih kayak gini nih, alasannya gini-gini, monggo bilang. Argumen itu penting, berargumen. Dan sebenarnya itu ya, dan itu sebenarnya itu ya outputnya yang pengen kita dapat ya dari itu ya, biar berani berargumen lah bisa dibilang. Ya kayak gitulah. kalau asik diajak podcast lanjutannya, Mas. Asik. Mungkin kalau kalian mau ikut ngobrol juga di podcast berikutnya, boleh, tinggal bilang ya. Yes, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam.